Ribuan warga menghadiri open house Idul Fitri di Istana Negara dan bersilaturahmi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Warga dari berbagai daerah datang dengan antusias. Sebagian rela hadir sejak subuh usai menunaikan salat Idul Fitri untuk mendapatkan kesempatan bersalaman langsung dengan Presiden. Dalam kesempatan itu, masyarakat tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menikmati hidangan khas Lebaran yang disediakan. Bagi sebagian warga, kehadiran di open house menjadi pengalaman pertama masuk ke Istana Negara. Rasa haru dan penasaran terjawab saat mereka melihat langsung bagian dalam istana yang selama ini hanya dilihat melalui televisi. Dari dulu tuh kepo kan, maksudnya iya isi dalam isi dalamnya tuh kayak gimana gitu. Jadi akhirnya pas masuk, wah ternyata gini yang sering diliatin Pak Presiden gitu. Bagus sih, megah banget ya. Wow. Tadi sempat foto-foto nggak di dalam? Foto. Sementara itu, sebagian warga mengaku terharu dapat bersalaman langsung dengan Presiden. Kesempatan ini dianggap langka dan menjadi momen berkesan dalam perayaan Idul Fitri. Selanjutnya, open house juga diisi dengan pembagian bingkisan kepada masyarakat. Warga menerima goodie bag yang berisi berbagai kebutuhan dan cendera mata. Antusiasme terhadap bingkisan ini terlihat melalui unggahan warga di media sosial. Beberapa warganet membagikan momen unboxing goodie bag setelah kembali ke rumah. Di sisi lain, pembagian sembako juga disambut positif para pengemudi ojek online yang hadir. Sebagian mengaku datang setelah mendapat informasi dari rekan sesama pengemudi. Pas lagi standby di stasiun Juanda, ada kabar bahwa Istana Presiden membagi sembako. Senang, happy. Ya susah juga diungkapkan, tapi pasti bangga. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ke istana? Iya, betul. Gimana perasaannya? Pas lewat ketemu si bapak, ayo ngajak gitu. Nah, akhirnya kita mampir. Ini berdua aja Pak? Berdua datang ke sini? Iya. Teman-teman masih ada ya? Ada. Bapak tadi ngantri berapa lama Pak? 15 menit. 15 menit itu cepet ya Pak ya? Cepat, alhamdulillah, cepet ya. Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya terutama bagi kita para ojol. Oke. Setelah sebelumnya merayakan salat Idul Fitri bersama warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo kembali ke Jakarta dan menyapa masyarakat dalam gelar geria di Istana Negara. Sekitar 5.000 warga hadir dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya bersilaturahmi tetapi juga menikmati hidangan makanan dan minuman gratis. Rangkaian open house ini menjadi momen silaturahmi yang mempertemukan Presiden dengan masyarakat secara langsung, sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi warga yang hadir di istana. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir menyapa hari Anda dengan sejumlah laporan menarik mulai dari aktivitas Presiden Republik Indonesia hingga arah kebijakan pemerintah. Bersama saya Samuel Purba, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi industri menjadi langkah untuk menciptakan kembali industrialisasi dan transformasi ekonomi nasional. Strategi ekonomi ini juga bertujuan untuk meningkatkan harga jual bahan mentah menjadi lebih tinggi dengan menjadikan komoditas sebagai sumber berbagai industri yang saling terhubung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kebijakan hilirisasi industri menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia.
Menjawab pertanyaan mengenai penciptaan pekerjaan yang layak, Presiden Prabowo menyebut pemerintah yang ia pimpin fokus pada transformasi ekonomi nasional, salah satunya dengan menggencarkan kembali industrialisasi. Hilirisasi merupakan sebuah strategi ekonomi yang menekankan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan. Dalam konteks ini, sumber daya alam tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah terlebih dahulu melalui proses industri agar menghasilkan produk jadi atau setengah jadi yang lebih bernilai. Justru inilah yang saya sedang lakukan. Justru ini. Makanya saya menyampaikan waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa. Saya bicara transformasi bangsa. Presiden Prabowo menegaskan apa yang tengah ia lakukan saat ini merupakan wujud nyata dari visinya. Ia menjelaskan ketika dirinya maju sebagai presiden, ia tidak lagi sekedar berbicara tentang pembangunan bangsa, melainkan mengusung gagasan yang lebih jauh, yaitu transformasi bangsa. Ia juga menilai selama ini Indonesia mengalami deindustrialisasi, di mana nilai tambah sumber daya alam tidak dapat dinikmati di dalam negeri. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Hilirisasi menurut Presiden Prabowo adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Kekayaan alam Indonesia seharusnya tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, sebaliknya sumber daya ini perlu diolah di dalam negeri agar mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi dan bisa bersaing di pasar global. Kita punya timah, kita punya boksit untuk alumina, diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Ya kan? Jadi ini Pak Kati, this is what we have to do. Hilirisasi juga akan membuka peluang kerja berkualitas, khususnya bagi generasi muda di sektor industri dan teknologi. Presiden Prabowo juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam industri otomotif berbasis sumber daya alam. Untuk kita industrialisasi, kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya. Konsep pohon industri menjadi salah satu strategi pembangunan industri yang akan diterapkan. Dengan konsep ini, setiap komoditas akan menjadi sumber bagi berbagai industri turunan yang saling terhubung. Pembangunan industri harus dilakukan secara besar-besaran melalui pendirian ratusan pabrik. Presiden Prabowo menyebut langkah ini sebagai konsep pohon industri yang menurutnya telah dirancang secara matang. Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti-cancer. Di Amerika saya punya teman-teman jenderal Amerika, dia minum tablet virgin coconut oil yang dibikin bubuk jadi tablet. Tiap makan dia minum itu. Harga kelapa itu tinggi sekarang. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Bagi Presiden Prabowo, komoditas kelapa yang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan menjadi salah satu potensi besar yang belum dimaksimalkan. Terhitung sampai saat ini kita hanya memiliki 2 pabrik kelapa dan kita hanya ekspor kelapa gelondongan. Kita punya kopi terbaik, tapi kita import Starbucks, Nestle, Nescafe, ya kan? Kita punya coklat terbaik, tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, ya kan? This is what we have to do. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyoroti adanya keunggulan lain yang menjadi komoditas unggulan Indonesia seperti kopi dan kakao. Presiden Prabowo mengungkapkan meskipun Indonesia memiliki kopi dan coklat berkualitas terbaik, tetapi masyarakat justru masih bergantung pada produk impor.
Presiden Prabowo sebut serangan air keras ke aktivis adalah terorisme. Tetaplah bersama kami dengan informasinya usai jeda.